Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris dari kelas 6B dengan NPM 2259/2010/3. Di sini saya mengerjakan soal UAS untuk mata kuliah Analisis Visual Data. Ini sini terdapat sebuah soal di mana menjelaskan salah satu persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai sampah. Pengelolaan sampah yang tepat perlu dilakukan baik dari tingkat komunitas masyarakat maupun pemerintahan. Untuk dapat mengambil kebijakan pengelolaan sampah yang tepat, diperlukan informasi mengenai sampah yang dihasilkan di suatu daerah. Lakukan analisis terhadap data timbunan sampah dari tiap kabupaten atau kota di seluruh provinsi Indonesia pada tahun 2003. Nah, di sini terdapat URL dataset untuk datasetnya. Kalau kita klik di sini berisikan seperti ini datasetnya. Jadi dari kolom tahun, provinsi, kabupaten kota, lalu timbulan sampah harian dan juga timbulan sampah tahunan dalam satuan ton ya. Lalu di sini dari data timbulan sampah tersebut lakukan proses screening dan analisis untuk memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama di sini gunakan Google Colab untuk menyelesaikan soal 1-4. Yang pertama sini jumlahkan total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi menggunakan fungsi sum. Lalu rata-rata total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi menggunakan min. Provinsi dengan timbulan sampah tahun paling terbanyak max, dan juga provinsi dengan timbulan sampah tahun yang paling sedikit min. Oke, kita langsung buka aja Google Colab kita. Di sini Google Colab adalah sebuah kode editor dari Google, bisa diakses dengan URL ini colabresearch.google.com. Lalu kita buat di sini untuk melakukan import datasetnya. Teman-teman bisa langsung bagian file, lalu di bagian upload storage. Di sini masukkan datasetnya, data sampah yang telah diunduh. Lalu setelah dimasukkan, kita tunggu sebentar. Setelah masuk, kita akan membuat class code di sini. Class code, lalu kita menggunakan sebuah modul dari Python, yaitu modul bernama Pandas. Jadi modul Pandas ini berfungsi untuk menyimpan data dan memanipulasi data. Lalu berikutnya kita akan membuat sebuah variabel untuk menyimpan datasetnya. Pada umumnya itu orang-orang menggunakan variabel df atau data frame. Lalu kita menggunakan pandas, lalu Excel fungsinya, dan juga kita masukkan nama datasetnya, itu data sampah XLXS. Kita import. Nah, ini sudah berhasil di running. Lalu berikutnya sini kita lihat dulu informasi datasetnya dengan cara df lalu info. Ini berfungsi untuk melihat informasi. Jadi df dengan kita manggil function info, kita running. Di sini terdapat informasi dataset kita, yang dimana di sini range index atau entry-nya terdapat 291 entry atau jumlah datanya. Lalu entry ini dimulai dari angka 0 hingga 290. Berikutnya di sini terdapat 5 kolom, yaitu kolom tahunan, provinsi, kabupaten atau kota, timbulan sampah harian berdasarkan ton, dan juga timbulan sampah tahunan berdasarkan ton. Lalu sini terdapat juga entry per kolomnya. Di sini bisa dilihat bahwa per kolomnya itu terdapat entry 291. Artinya ini sesuai dengan entry globalnya, dan ini menandakan tidak ada dataset yang kolom yang kosong. Dan untuk tipe datanya sendiri, tahunan itu tipe data integer, lalu provinsi dan kabupaten kota itu tipe objek, dan juga untuk timbulan sampah harian dan tahunan berdasarkan tipe data float. Jadi integer ini untuk angka bilangan bulat, objek ini bisa kita samakan dengan sebuah string, dan juga float ini berdasarkan angka desimal. Oke, di sini kita pada soal pertama, yaitu jumlah total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi menggunakan sum. Jadi kita akan melihat jumlah timbunan sampah tahunan itu di setiap provinsi menggunakan sum. Jadi kita panggil aja di sini fungsinya itu dengan cara df. Df ini kita menggunakan function namanya group by. Group by ini berfungsi untuk menggrupkan berdasarkan tadi provinsi. Lalu kita gunakan kolom mana yang ingin diambil untuk provinsi tersebut. Jadi
Jadi kalau kita lihat di sini per tahun ya, per tahun kita copy aja di sini kolom per tahun, lalu kita panggil lagi fungsi untuk sumnya, lalu kita running aja. Ini bisa dilihat untuk timbulan sampah per tahunan berdasarkan ton per provinsinya. Untuk Aceh di sini 890.854,4, Bali ini sekitar 1 jutaan, dan lainnya masih ada di sini untuk total jumlahnya ya, sama pertahunan per provinsinya. Lalu berikutnya di sini kita bisa tambahkan lagi code-nya untuk soal berikutnya. Di sini kita menghitung rata-rata total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi menggunakan min. Jadi sama di sini tahunan juga setiap provinsi, cuma beda di sini menggunakan min atau rata-ratanya. Jadi kita bisa copy aja dari atas ini. Kita copy. Nah, terus sumnya kita ubah menjadi min atau rata-rata. Nah, ini adalah rata-rata dari dataset. Jadi ini adalah rata-rata untuk timbulan sampah tahunan berdasarkan provinsinya. Bisa dilihat di sini untuk Aceh sendiri, dia itu sejumlah rata-ratanya 40.493,3. Lalu untuk Bali sendiri itu sekitar 155.193,0,8. Lalu untuk Banten itu sekitar 253.915,8 dan lainnya ya. Di sini sudah dilihat. Oke, selanjutnya untuk soal selanjutnya itu ada di nomor 3, yaitu provinsi dengan timbunan sampah tahunan paling banyak. Jadi ini menampilkan saja provinsi dengan timbunan terbanyak menggunakan max. Jadi di sini kita baik ke Corep. Untuk menampilkannya, di sini bisa sama seperti tadi. Kita menggunakan group by aja, tetap berdasarkan provinsi. Lalu timbulan sampah berdasarkan tahunan ya, masih tahunan. Nah, di sini bedanya kita bisa menggunakan sum lalu largest. Nah, sini untuk menampilkan data yang paling terbanyak atau terbesar tahunannya. Nah, di sini untuk largest kita isi 1. Kenapa 1? Karena 1 ini untuk menampilkan satu data paling terbanyak. Kalau kita ingin menampilkan 5 data terbanyak, kita ubah saja di largest-nya jadi 5. Maka dia akan menampilkan 5 data terbanyak. Nah, di sini bisa dilihat bahwa 5 data yang memiliki timbulan sampah tahunan terbanyak itu terdiri dari peringkat kelima, yaitu Banten dengan 1.523.494. Lalu ada di posisi keempat ada DKI Jakarta dengan nominal 3.141.990,18. Lalu di posisi ketiga ada Jawa Barat, yaitu 4.098.696,41. Lalu pada Jawa Tengah di posisi kedua, yaitu ada 4.497.427,35. Dan paling banyak itu adalah di Jawa Timur, yaitu sekitar 4.897.216,14. Berikutnya untuk soal yang keempat, ini adalah kebalikannya. Jadi yang paling sedikit min. Jadi kita copy aja kode ini. Kita gunakan kalau dari n largest kita gunakan smallest. Smallest ini artinya lebih kecil ya. Nah, jadi top 5 data terkecil itu di posisi ke 5 dari yang terbesar ya, terbesar ke terkecil. Di ini ada Gorontalo dengan jumlahnya itu 71.937. Berikutnya ada Papua Tengah, yaitu dengan jumlah 57.125,42. Lalu pada Sulawesi Barat, yaitu 46.348,3. Papua Selatan 26.483, dan juga Kalimantan Utara, yang dimana provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi yang paling sedikit dengan jumlah 5.234,83. Oke, berikutnya di sini untuk Google Colab sudah selesai. Jadi untuk soal berikutnya di sini tuh kita harus menggunakan Looker Studio untuk menyelesaikan soal nomor 5. Di
Sini kita disuruh untuk buatlah visualisasi data dari dataset dan tampilan seperti gambar pada link di bawah ini. Jadi kalau kita buka link ini, itu mengarahkan pada tampilan ini, dashboard ini. Nah, jadi kita disuruh membuat dashboard berdasarkan tampilan ini dengan cara membuka Looker Studio. Oke, kita buka aja Looker Studio di sini. lookerstudio@google.com. Looker Studio ini berfungsi untuk memvisualisasikan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca ya. Jadi cara membuatnya di sini kita login dulu aja dengan akun Google kita. Lalu kita buat laporan kosong di sini. Laporan kosong. Di laporan kosong ini nanti kita akan membuat kayak new file lah. Nah, nanti kan diberikan rekomendasikan di sini tambahkan data ke laporan dengan berbagai macam Google Connection, Google Connector, Google Analytics, Looker, Google Ads, Spreadsheet, BigQuery dan lainnya. Sini kita menggunakan Google Spreadsheet, jadi kita akan narik data ini menggunakan spreadsheet, fiturnya di sini. Nah, kita pilih di sini data sampah ya, ini ada. Sheet pertama, opsinya kita langsung aja tambahkan untuk menambahkan datanya. Jika tampilan seperti ini, maka kita tambahkan ke laporan aja. Nah, ini adalah tampilan awal dari project kita yang kita buat ini. Di sini kita bisa lihat pada contohnya. Di sini terdapat judul di sebelah atas kiri. Data timbulan sampah di Indonesia tahun 2023. Kita copy dulu. Nah, kita buat di sini menambahkan sebuah teks ya. Ini teks dari titik 3 dan sebuah teks. Tambahkan teksnya. Nah, kita copy aja, paste. Nah, dataset ini bisa kita rapikan sesuai dengan ukurannya. Misalkan di sini saya pengen ukurannya di atas sekitaran 30 atau kecil lagi lah. Kecil lagi sekitar 28 mungkin. Sekitar 28. Oke, kita gedein aja ininya. Nah, kita gedein. Di sini kita bisa pilih juga fontnya, bisa kita rubah misalnya. Coba kita cek Railway. Nah, saya menggunakan format Railway di sini untuk fontnya. Untuk warna bisa kita rubah juga, atau ketebalannya bisa kita rubah juga. Saya pengen di boldin, lalu saya pengen ubah warnanya jadi kebiruan aja. Nah, oke. Setelah kita rubah untuk teksnya, jadi kita bisa membuat dulu untuk drop down, yaitu drop down kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi kita tambah dengan cara itu ditambahkan kontrol, lalu tambahkan menu drop down. Ini untuk menambahkan drop down. Oke, kita ambil aja untuk ininya. Drop downnya. Nah, jadi untuk yang pertama itu berdasarkan kabupaten kota. Jadi kita klik di sini. Nah, oke, ya udah. Nanti kita pada penyiapan di sini pilih kolom kontrol ini dengan kabupaten kota. Lalu kita kecilkan aja biar enak dilihat. Oke. Nah, ini untuk drop down-nya. Kalau dirasa ingin dirubah lagi, bisa di sini untuk gaya. Kita ubah misalnya warna ininya, fontnya. Kita ubah fontnya menjadi bola misalnya. Terus kita juga bisa ngatur radiusnya, misalnya menjadi 5 atau menjadi 10, tergantung selera ya. Lalu kita juga bisa nambahkan lagi dengan kontrol paste. Nah, ini kalau dia rasa sempit ya, atau ini bisa kita kecilin dulu teksnya. Kita kecilin dulu. Kita kecilin lagi sampai dirasa udah cukup kecil. Kita kecilin untuk ininya, boxnya ya. Nah, kita geser untuk ininya. Udah kita geser, kita kecilin juga untuk drop down-nya. Nah, ini juga kita kecilin lagi. Atau kalau emang mau ini, tinggal di ini aja. Nah, duplikat, lalu kita taruh sebelahan. Ini tadi provinsi ya, coba kontrolnya provinsi.
Jadi dia akan by provinsi dan ini by kabupaten kota. Lalu berikutnya di sini ada sebuah diagram ya, diagram. Tambahkan diagram dan juga ada sebuah table. Jadi kita cek sini dengan cara menambahkan diagram. Di sini bisa dilihat di atas, yaitu tambahkan diagram. Tambahan diagram ini kita bisa lihat berbagai macam diagram seperti table, kartu skor, rangkaian waktu, batang, lingkaran, Google Maps dan lain-lain. Jadi yang serupa pada dicontoh adalah peta hierarki. Kita copy ini dah, klik, lalu kita tambahkan di sini. Nah, sini tadi kan kita lihat berdasarkan provinsi ya, provinsi. Itu ubah ke provinsi. Nah, sama provinsi di sini. Kita bisa ubah di sini barisnya dari yang 500 bisa kita perkecil, misalnya kita memanggil cuman 20 atau kita mau manggil 5, jadi menyesuaikan, atau kita mau manggil 10 juga bisa. Ini akan memudahkan kita melihat berdasarkan diagram. Nah, kalau memang mau ngubah stylenya bisa digaya ini, boleh lagi warnanya bisa warna oranye, warna ungu, atau warna hijau misalnya. Nah, warna-warni ini. Oke. Berikutnya di sini kita membuat sebuah table ya. Table provinsi, kabupaten, sampai harian, oke. Di sini kita bisa balik lagi dengan cara menambahkan diagram. Di sini tambahkan diagram kontrol. Tambahkan diagram table. Kita tarik aja sini tabelnya. Sini pada table ini kita lihat di sini dia berdasarkan apa nih? Berdasarkan provinsi ya, provinsi. Jadi kita berdimensinya provinsi. Nah di sini untuk melihat kolomnya itu kabupaten kota, timbulan sampah harian, tahunan itu di metrik. Jadi kita cek di metrik, kita tambahkan metriknya. Itu kita berdasarkan kabupaten kota, lalu harian dan juga tahunan. Jadi ini untuk tampil ininya. Oke, kalau dirasa ingin dirapikan lagi atau kurang besar kolomnya, bisa di ini ya, bisa dibalikin lagi sini, bisa digeser. Kalau mau nambah gaya sih nggak bisa nih, gaya, atau mau ubah gaya ininya, fontnya, warna fontnya di sini bisa juga. Kalau kita ubah tadi warnanya abu-abu, di sini coba abu-abu nih. Nah, terus garis bawahnya batas sel ini warna hitam, kesana warna hitam, warna abu-abu hitam. Oke. Nah, warna baris ganjil dan ada baris genap di sini nggak ada, transparan ya. Nah, udah sesuai sama di sini. Lalu berikutnya kita akan menampilkan dalam diagram batang juga ya nih ya, cuman dia secara vertikal kayaknya. Coba tambah diagram dulu batang. Nah ini batang yang secara horizontal ya, horizontal. Ya, ini aja tarik, cek di sini berdasarkan kota ya, ini ya kota, timbulan sampah harian berdasarkan kota. Jadi penyiapannya itu kita bisa ubah dimensinya menjadi kabupaten kota, lalu kita juga bisa ubah di bagian metriknya menjadi berdasarkan sampah harian per ton. Karena atas ini numpuk ya, nih gak enak dilihat, kita kecilin lagi aja untuk ukuran ininya. Oke, sini 5 batang aja. Kalau terasa ini, kalau mau digedein lagi bisa sini. Nah, ini batang terbesar, kalau mau dikecilin lagi bisa sih ini ya. Kecilin cuma jadi 10 lagi tadi.
Nah ini per 10 tadi, itu 5 aja deh biar gak numpuk. 5 aja kita buat. Nah, ini bisa dilihat nih 5. Nah ini untuk ininya, manjanginnya. Oke, coba tadi kita balikin lagi deh jadi 10. Nah, ini 10. Coba kita panjangin, lebarin lagi diagramnya. Ya, udah cukup lebar ya. Oke, berikutnya di sini kita akan membuat atau sini diagram lingkaran donat ya. Coba kita ini dulu. Tambahkan diagram lingkaran. Di sini lingkaran donat yang bolong tengahnya. Kita buat aja, tarik. Nah, sini tampil nih. Tak jadi muat. Oke. Kita cek dari apa? Di sini bisa lihat berdasarkan provinsi ya. Oke, kita klik dulu, kita ubah ke penyiapan, ubah kabupaten, ubah ke provinsi. Nah, sini kita bisa ubah gayanya atau warnanya ya. Nah, ini satu warna, ini warna berdasarkan ininya yang udah disetting sini, lainnya nilai dimensinya nih, misalkan nilai dimensi. Untuk tampilannya di sini bisa dilihat sudah mirip dengan apa yang diberikan contohnya di bagian PDF-nya sini. Nah, sini kita sudah memiliki teks judul, lalu ada drop down, diagram hierarki, lalu ada table juga, diagram bata dan juga diagram lingkaran donat. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, lihat hasilnya, kabupaten kota, jam provinsinya, lalu bisa cek di datanya seperti ini. Di scroll, bisa di scroll. Misalkan Jawa Barat, Sulawesi, ya, tuh bisa nampil ya. Misalkan ini ya, yang dipilih Jawa Timur, tuh. Ini udah bisa dilihat balik semua. Nah, lalu pada diagram ininya, diagram batangnya, jam bulan sampai tahun harian dengan kota Bekasi segala macam. Lihat nih, Jakarta Timur, kota Bekasi, Jakarta Barat. Lalu kita lihat juga di sini diagram lingkarannya, lainnya itu paling banyak 30%,1, yang juga sama 30%,1. Oke. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan untuk pengerjaan UAS kali ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.